warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi bisa disebut juga sebagai teks imajinasi atau imajinatif. Nah, berdasarkan namanya imajinasi, teks ini bersifat hayalan. Meskipun teks ini bersifat hayalan, pembaca atau pendengar mampu terbawa dalam suasana yang diceritakan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari pembuatan teks narasi. Apa aja tujuan dari pembuatan teks narasi? Yang pertama, menyampaikan suatu hiburan atau pengalaman yang baik untuk para pembaca. Yang kedua, menyampaikan informasi atau wawasan. Yang ketiga, menyampaikan pengalaman indah untuk para pembacanya. Selanjutnya ada unsur-unsur teks narasi. Unsur-unsur teks narasi terdiri dari tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, amanat, dan terakhir adalah sudut pandang. Tema merupakan pokok pembicaraan yang menjadi dasar cerita atau makna cerita. Alur atau jalan cerita merupakan jalinan cerita antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang atau pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan merupakan watak dari pelaku dalam cerita. Nah, selanjutnya ada latar. Latar dibagi menjadi 3 jenis, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi. Latar tempat berkaitan dengan di mana peristiwa itu terjadi. Sedangkan latar suasana berkaitan dengan perasaan atau suasana dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam cerita. Dan yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu berhubungan dengan dari mana penulis memandang suatu cerita. Umumnya penulis menceritakan dari sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata aku, saya, diriku, dan lain-lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan dia, mereka, dan lain-lain. Nah, anak-anak, yang selanjutnya ada ciri-ciri teks narasi. Apa saja ciri-ciri teks narasi? Yang pertama ada pengalaman penulis, yang kedua fakta dan imajinasi, yang ketiga terdapat suatu konflik atau permasalahan, yang keempat terdapat nilai estetika atau keindahan, dan yang terakhir menekankan suasana secara kronologis. Selanjutnya ada struktur teks narasi. Struktur teks narasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Orientasi merupakan pengenalan dari suatu cerita. Komplikasi biasanya muncul banyak permasalahan. Resolusi tahap penyelesaian dari masalah tersebut. Dan koda merupakan penutup dari cerita. Biasanya berakhir dengan kisah yang menyenangkan ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada ciri-ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks narasi. Ciri-ciri kebahasaan yang pertama terdapat konjungsi, kata ganti, kalimat langsung, dan kalimat tidak langsung. Biasanya di dalam teks narasi terdapat konjungsi temporal atau urutan waktu, seperti kemudian, setelah itu, lalu, akhirnya, lantas, dan lain-lain. Kalau kata ganti merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Nah, kata ganti terdiri dari kata ganti orang, kata ganti penanya, kata ganti petunjuk. Selanjutnya ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsung biasanya diucapkan langsung oleh seseorang tokoh dalam sebuah cerita dan ditandai dengan tanda kutip 2. Sedangkan kalimat tidak langsung digunakan oleh pengarang dalam menceritakan tindakan tokoh tersebut. Kalimat tidak langsung biasanya juga digunakan oleh tokoh saat menceritakan tokoh lain.
Anak-anak, sekarang pembahasan materi teks narasi yang terakhir, yaitu cara menyajikan teks narasi. Bagaimana cara menyajikan teks narasi? Yang pertama harus menemukan ide. Tentu saja di dalam pembuatan cerita kita harus menemukan ide terlebih dahulu. Yang kedua menciptakan tokoh. Yang ketiga menentukan latar. Yang keempat menentukan alur. Dan yang kelima mulailah kalian untuk menulis teks narasi. Baik anak-anak, setelah tadi Ibu memaparkan materinya, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu dalam satu kelas ini kalian bentuk menjadi 8 kelompok. Bebas terserah kalian bagaimana cara pembagiannya. Nah, 8 kelompok ini masing-masing kelompok mencari satu teks narasi, kemudian mengidentifikasikan unsur-unsur yang terdapat di dalam teks narasi tersebut. Minggu depan dikumpulkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan ini, Ibu akan menyimpulkan tentang materi hari ini. Teks narasi dapat disebut juga sebagai teks imajinasi atau imajinatif yang bersifat hayalan. Teks narasi mempunyai tujuan, unsur-unsur, ciri-ciri, ciri kebahasaan, struktur, dan cara menyajikan gagasan teks narasi. Baik, kita akhiri materi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.